Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan sehat dan sukses selalu. Oke para sahabat, pada hari ini saya akan membahas yaitu dengan topik sholat tahajud. Bagaimana tata cara sholat tahajud yang baik dan benar, dan apa saja yang didapat apabila kita menjalankan sholat tahajud. Oke, saya akan berbagi pengalaman saya yaitu mengenai sholat tahajud dan apa saja yang saya peroleh setelah saya menjalankan sholat tahajud. Oke, para pemirsa, berikut ini disimak. Oke, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat atau lebih. Biasa dikerjakan oleh muslimin itu biasa 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan biasanya dijalankan 11 rakaat plus witir 3 rakaat. Nah, sholat tahajud ini dikerjakan sepertiga malam. Itu biasanya kalau jam sepertiga malam itu pukul kurang lebih itu pukul setengah 4. Tapi apabila pengalaman saya pribadi, itu saya sholat tahajud itu melakukannya itu jam 2 atau jam setengah 2. Karena setengah 2 itu masih hening dan kita akan khusyuk dalam menjalankan sholat tahajud gitu. Adapun niat dari sholat tahajud yaitu husoli sunatan tahajud rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, setelah sholat tahajud kita membaca suratul fatihah. Setelah al-fatihah kita bisa membaca waduha, dan rokat keduanya setelah al-fatihah kita baca qul huwallahu ahad. Untuk rokat berikutnya setelah salam kita niat lagi sholat tahajud, kita baca wasamsi waduha, dan roat keduanya kita baca waduha. Dan kita menjalankan sholat tahajud boleh bacaan apa saja, yang penting kita menguasai bacaan tersebut. Oke para pemirsa, sholat tahajud ini sangat baik sekali dijalankan oleh umat muslim, karena sholat tahajud adalah sholat kedua yang terbaik setelah sholat wajib. Bagi umat muslim yang sering menjalankan sholat tahajud itu biasanya akan diberikan kebaikan dan kemudahan dalam segala urusan. Sholat tahajud ini sangat berat teman-teman dijalankan, yaitu karena dikerjakan pada malam hari. Karena pada saat malam hari kita tuh sangat ngantuk sekali, jadi sangat berat. Jadi untuk menjalankan sholat tahajud sebelum tidur itu kita harus niat dulu teman-teman. Kita harus niat. Niatnya apa aja? Yang penting kita niat supaya malam kita bangun. Pengalaman saya pribadi, sebelum saya sholat tahajud itu saya niat dulu. Niatnya, ya Allah, saya niat sholat tahajud jam 2 karena Engkau ya Allah berikan hamba kesehatan, berikan saya semangat, dan berikan saya seger buger supaya saya dapat menjalankan sholat tahajud. Nah, biasanya kalau kita sudah niat seperti itu, jam niat kita jam 2, Allah akan bangunin kita jam 2. Kalau niat kita mau sholat tahajud jam 3, maka kita dibangun jam 3 gitu. Nah, karena kita minta niatnya, ya Allah saya niat sholat tahajud jam 2 karena Engkau ya Allah berikan saya kesehatan dan seger buger dan semangat dalam menjalankan sholat tahajud. Insya Allah pada saat malam hari kita terbangun jam 2 dalam kondisi badan sehat dan segar. Untuk bangun sholat tahajud itu kita harus niat dulu sebelum tidur. Nah, kita niat terlebih dahulu untuk menjalankan sholat tahajud. Ya Allah, saya niat bangun malam jam 1.30 untuk sholat tahajud karena Engkau ya Allah berikan saya kesehatan dan semangat serta seger buger untuk menyalakan sholat tahajud. Nah, itulah niat saya selama ini. Saya kalau ingin bangun malam tuh niatnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah setiap hari kita bangun malam, tanpa niat pun kita akan bangun jam 1.30 atau jam 2. Jadi setiap hari kita bangun jam berapa? Jam 2 pasti kita akan bangun jam 2. Kalau kita bangunnya jam 1.30 ya kita bangun akan 1.30. Tapi apabila kita lalai dalam sholat tahajud, 2 kali 3 kali lalai, biasanya berat untuk sholat tahajud lagi. Maka niatnya seperti itu. Niatnya, ya Allah saya niat sholat tahajud jam 1.30 karena Engkau berikan saya kesehatan dan segar buger dan berikan saya semangat untuk menjalankan sholat tahajud. Nah, insya Allah pada saat bangun nanti akan seger. Oke teman-teman. Nah, biasanya
kalau teman-teman sudah menjalankan sholat tahajud gitu kan ya, untuk yang pertama kali 2 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat lagi jadi 4, ditambah lagi 2 lagi jadi 6, dan dijalankan 8 rakaat plus witir, insya Allah nanti akan menimbulkan kenikmatan. Apabila teman-teman sudah menimbulkan kenikmatan dalam sholat tahajud, insya Allah doa apa saja yang diminta akan dikabul teman-teman. Nah, kalau kita sudah menimbulkan nikmat dalam sholat tahajud, kita kalau ketinggalan sholat tahajud kita akan menyesal sekali, seperti kita ada kehilangan sesuatu gitu ya, aduh kenapa, kesiangan nggak sholat tahajud, kita rugi, merasa rugi. Nah, itulah kenikmatan sholat tahajud. Jadi teman-teman, kalau untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholat tahajud, coba sholat tahajud berturut-turut secara ikhlas, dan insya Allah akan menimbulkan kenikmatan. Dan apabila sudah menikmat sholat tahajudnya, maka teman-teman akan dikabul hajatnya, semua hajat akan dikabul gitu ya. Untuk sholat tahajud ini, setelah sholat tahajud ada amalan-amalan yang sangat baik sekali, amat baik sekali untuk dijalankan, yaitu setelah selesai kita istighfar itu 100 kali, minimal 100 kali, bisa 200, 300 atau sekuatnya boleh. Nah, kedua, istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pada saat kita baca istighfar itu kita harus resapin makna dalam kata istighfar tersebut. Istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya. Resapin sampai kamu timbul rasa sedih, rasa haru. Biasanya kalau kita sangat khusyuk baca istighfar aja kita udah nangis, sedih dan nangis. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua itu yaitu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, ini sangat penting sekali. Apabila teman-teman kuat menjalankannya itu minimal 100, kalau bisa lebih 200, 300, 400 sampai 500 juga boleh. Ini sangat bagus sekali tasbih itu, karena setiap makhluk hidup, semua makhluk hidup dan alam seisinya itu semua bertasbih gitu. Insya Allah barang siapa yang kuat bertasbih, Allah akan Allah akan kabulkan segala hajatnya, dan Allah akan sediakan apa yang kita minta. Dan setelah tasbih kita lanjutkan dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 100 kali atau lebih pun boleh. Oh ya, ingat teman-teman, pada saat tasbih itu kita harus baca juga artinya, dan kita resapin apa itu artinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, supaya kita tasbih itu ada isinya dan maknanya, sehingga kita tambah yakin dalam bertasbih itu gitu. Dan setelah selesai kita membacakan zikir tadi, istighfar, tasbih dan sholawat minimal 100 kali, kita lanjutkan dengan bacaan subhanallah, 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 itu sampai 1000 kali atau lebih. Kalau bisa maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah juga boleh sama 1000 kali. Yaitu untuk awalnya kita bersuara lirih, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, nanti kalau udah lirih bisa nanti dalam hati bacanya, tanamkan dalam hati. Jadi baca dalam hati, fokus baca subhanallah, 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 atau maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah sebanyak-banyaknya, minimal tuh 1000 kali. Dan ingat, baca subhanallah ini selain sholat tahajud dijalankan, boleh ditambah di sholat-sholat lain. Bahkan dalam keadaan apapun kita baca maha suci Allah, baik itu dalam keadaan berkendara, mobil atau motor, atau kita keadaan jalan, ataupun kita dalam keadaan duduk bersantai, kita tetap baca subhanallah. Apabila teman-teman sudah menjalankan sholat tahajud setiap hari dan menjalankan amalan-amalan yang tadi saya katakan tadi, istighfar, tasbih, sholawat, dan subhanallah sebanyak yang saya katakan tadi, insya Allah doa apapun akan dikabul. Bagi para pekerja, insya Allah karir akan naik dan derajatnya akan diangkat dan akan menjadi orang yang terpandang gitu. Dan apabila seorang pedagang atau pengusaha, insya Allah usahanya akan lancar selalu, dan selalu akan mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita menjalankan sholat tahajud setiap hari dan jalankan amalan-amalan tersebut, insya Allah
Anda semua punya hajat akan dikabul. Bagi Anda yang ingin punya rumah, silakan dijalankan, pastikan punya rumah. Bagi yang mempunyai hutang pun silakan, nanti hutangnya akan lunas. Jadi semuanya akan dituntun sama Allah bagaimana caranya untuk untuk mencapai keinginan tersebut. Kalau kita yang punya banyak utang, insya Allah akan Allah tuntun bagaimana cara melunaskannya. Tiba-tiba ada keajaiban-keajaiban yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala untuk melunaskan semuanya itu. Dan apabila kita ingin ingin karirnya melesat, insya Allah Allah akan tuntun dan akan menjadi mempunyai posisi yang bagus gitu. Karena saya udah berpengalaman sekali, kebetulan saya juga wirausahawan, saya menjalankan amalan-amalan seperti ini dan saya alhamdulillah usaha saya dapat berjalan lancar dan setiap jalan saya semua dituntun kepada yang Maha Kuasa. Bahkan semua hutang-hutang saya walaupun jumlahnya miliaran, saya nggak punya uang itu lunas, yaitu dibimbing dan dituntun oleh yang Maha Kuasa. Dan selain sholat tahajud, jangan lupa pula kita menjalankan sedekah gitu. Nah, karena sedekah ini mempercepat mempercepat akan mempercepat permintaan kita. Bagi yang ingin karir melejit, insya Allah akan lebih cepat. Dan apabila yang ingin mempunyai rumah akan terlaksana secepat mungkin. Dan bagi yang ingin menambah modal usaha, insya Allah akan ada jalan untuk mendapatkan modal, baik itu dari supplier, dari piutang dari relasi. Jadi kita nggak usah pinjam modal bank, karena kalau kita minjem modal bank kita akan rugi. Jadi kita kerja keras, usaha, dan serahkan kepada yang Maha Kuasa. Insya Allah usaha kita akan berjalan dan apa yang kita inginkan akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sahabat, saran saya dirikan sholat tahajud setiap malam ya sampai menimbulkan nikmat. Kalau Anda sudah merasakan nikmat, insya Allah apa yang Anda minta, apa yang Anda inginkan semua akan terkabul. Dan jangan lupa amalan-amalan zikir yang tadi, istighfar, tasbih, dan sholawat, serta Masya Allah atau Subhanallah sebanyak-banyaknya ya, nggak harus 1000, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1000, 2000, 3000 itu lebih bagus. Yang penting selalu diucapkan di dalam hati kita, dalam hati terus kayak sekencang-kencangnya gitu. Oke para sahabat, semoga semua dapat semoga semua apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan terkabul. Insya Allah Allah akan selalu mendapatkan, Allah selalu memberikan bimbingan dan tuntunan apa yang diinginkan. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.